Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabar? Shalom. Luar biasa, Allah kita luar biasa. Adik Amin. kita punya Allah yang baik, amin. Amin. Dan malam ini firman akan dilayani oleh Ibu Mirna Kartono dengan tema memahami salib. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Allah itu baik bagi kita semuanya, amin. Mari tepuk tangan bagi dia lebih lagi. Setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Katakan sekali lagi itu Allah itu baik. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bersorak-sorak bagi Allah kita. Mari duduk semua Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita mau masuk dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih
pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan kembali di sini untuk bersama-sama memuji menyembah-Mu serta mendengarkan sabda yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terutama Engkau selalu hadir di dalam turi pujian dan Engkau selalu mengurapi kami dengan urapan-Mu yang baru dan memberikan yang terbaik oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan anugerah-Mu yang tak habis-habisnya Kau curahkan bagi kami. Tuhan, saat ini kami memulai acara kami. Kiranya Engkau pimpin seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan kiranya Engkau menyertai kami dan hadir di tengah kami, mengurapi kami dan memberikan kami hati, pikiran dan tubuh jiwa dan roh yang hanya tertuju kepadamu saja. Itulah doa kami Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Beracaralah dan berikanlah yang terbaik kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini mari kita bersama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh penyertaan-Nya senantiasa, atas seluruh kasih setia-Nya, di mana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam hati kita dan berjalan bersama kita setiap hari. Kita naikkan lagu ini, Ku naikkan syukur padamu. Mari kita semuanya buka mulut bibir kita, kita angkat pujian ini, mengucap syukur kepadanya dan meresapi seluruh kata-kata yang ada di dalam lagu ini. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur sekali. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. segala puji syukur. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Sungguh Tuhan, kami mau senantiasa naikkan rasa syukur kami kepadamu. Karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Rahmat dan kasih-Mu tak habis-habisnya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh tangan pemeliharaan-Mu serta penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua adalah anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Bapa. 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 Terima kasih Bapa. Ya Bapa, itulah semua doa-doa kami yang disampaikan ke tata hadirat-Mu yang kudus. Dan masih banyak lagi doa-doa yang belum disampaikan oleh anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Biar kiranya Engkau mendengarnya dan memberikan yang terbaik senantiasa kepada mereka semua. Tuhan, kami mau melanjutkan acara ini, beracara Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semuanya. Dan biarlah di dalam seluruh acara ini, kami boleh melihat betapa Engkau hadir di tengah-tengah kami, betapa Engkau mengasihi kami, mengurapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Beracara Tuhan, dengarkan doa kami ini, kabulkan doa kami ini. Terima kasih ya Bapak. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita tahu jika kita memuji Tuhan, jika kita menyembah Tuhan, itu 2 kali pahalanya daripada kita berdoa. Jangan malu-malu, kita mau tepuk tangan, kita mau menari, itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita sorak-sorai buat Tuhan. Sorak-sorailah bagi Allah, kekuatan
denganmu Tuhan. Masih lanjut senyumnya di mana, goyangnya di mana. Berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yang semangat yuk. Ayo Meli, jangan malu-malu. Opa, Asya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya dan untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, kita mulai dari awal lagi. Umat katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yes, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Iya mana? Ayo di mana? Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Selamanya. Hanya Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ayo katakan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuasaan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. selamanya. Katakan selamanya. Yeay. Mana tepuk tangannya yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih, luar biasa. Sungguh luar biasa pujian kita pada malam hari ini. Mari saudaraku, kami undang duduk. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan di sini, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Kau ampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar segala pujian dan penyembahan pada malam hari ini boleh layak masuk ke dalam tata hadirat-Mu yang kudus, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Mari saudaraku, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Saatku menyembah. Mari kami undang bangkit berdiri.
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas Ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hadir di tempat ini. Mari kita nyanyikan sekali lagi saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas Angkat hatiku. angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Iya hadirat nyata di tempat ini Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia Tuhan yang hadir di tempat ini. Kala Allah sumber segalanya bagiku. Siara lama, uyara lama, yara lama, yara lama, yase. Nama mayara nama, mayara nama, yara nama, yara nama, mayara nama, yara nama, yara nama, yase. Siara lama, mayara nama, yara nama, mayara nama, mayara nama, Indah yara hadirat nama, Tuhan. yase. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Uyara lama, uyara lama, mayara nama, mayara nama, yara nama, yara nama, nama, yara nama, yara nama, yara nama, yasi.
Namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Puji namamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Nama Mayara, nama Yara, nama Yara, nama Yasi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Anakku, pada malam hari ini, aku hadir di tengah-tengahmu. Aku akan memberikan sukacita yang penuh di dalam hatimu. Mari, berjalanlah bersama-sama dengan aku. Carilah wajahku, datanglah mendekatlah kepada aku. Aku menanti-nantikanmu. Apapun permasalahanmu, datanglah kepadaku. Aku akan memberi engkau kelegaan. Janganlah bimbang dan janganlah takut. Berserulah senantiasa kepada aku. Akulah Allahmu, Allah yang selalu membuka jalan saat engkau tiada jalan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jangan patah semangatmu, bangkitlah, berjalanlah bersama-sama denganku. Ingatlah akan kasih setiaku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi padamu, percayalah, akulah Tuhanmu, Allahmu, yang pengasihimu, yang senantiasa menolongmu. Asal engkau selalu datang mendekat dan berdoa kepadaku. Berserulah senantiasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk lawatan-Mu di tempat ini. Pada malam hari ini, kami mau masuk ke dalam firman. Kiranya Kau urapi, Kau berkati anak-Mu yang terkasih, Ibu Maria Francisca, yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Bapa, firman-Mu bertumbuh subur di dalam hati kami. Bukalah mata tubuh jiwa hati roh kami Tuhan,
agar kami boleh menerima firman-Mu yang subur di hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti Pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan Ibu Maria. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Surya yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Ini kali kedua saya datang ke paroki Tuasebio. Waktu itu ruangannya bukan yang ini, kayaknya di sekolah atau di mana ya? Iya, yang agak kecil. Tapi saya tahu di sana ada pastor ngumpet. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak ada yang keliru. Baik. Saya biasanya suka jalan-jalan, tapi kelihatannya ini lantainya licin ya. Jadi maaf kalau saya tidak berani jalan-jalan gitu loh, kelihatannya licin. Jadi hari ini juga saya tidak bisa ngeprint karena baru pindahan, printnya belum disetting, jadi mohon maaf kalau ini nanti jadi panduannya juga pakai komputer. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuki, sebelumnya saya lupa, sampai jam berapa jatah saya? Sekarang jam 19, di situ 40, di sini 36, sampai jam berapa? Setengah jam? 40 menitan ya, 45 menit. Oke, kalau jam situ berarti sampai jam setengah 9 ya, kurang lebih ya. Oke, baik, kita sudah masuk masa Prapaskah minggu yang ke-3. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ada penyegaran? Atau aduh lama banget ya saya puasa makan somai karena saya doyan somai. Tapi puasa makan somai. Nah, hari ini yuk sama-sama ya, saya juga kita belajar memahami apa itu salib. Karena banyak yang ikuti Yesus, semua tahu Yesus telah wafat di kayu salib untuk menebus dosa, ya. Tetapi saya rasa nggak semua orang bisa mengerti, nggak paham apa itu salib. Ya, saya di sini juga bukan ngajar sebagai seorang pastor ya, bukan ya. Tapi dalam hidup sehari-hari saya juga mengalami perjumpaan dengan teman-teman atau orang-orang yang kelihatannya kalau saya ngobrol sama dia kok jadi keder soal salib ini. Jadi saya juga belajar mencari Tuhan apa kira-kira yang Tuhan mau ajarkan untuk saya tentang salib. Tentu tidak tidak terlalu dalam seperti seorang pastor, tapi saya percaya dan kita berdoa terus ya, supaya pada malam hari ini Roh Kudus sungguh dicurahkan pada kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti, untuk kita pahami tentang salib pada malam hari ini. Dan semoga pengertian kita tentang salib malam hari ini bisa membawa kita sungguh kepada satu perubahan. Oke, saya bawa tema dari, di sini nggak ada ya. Temanya itu tentang memahami salib yang saya ambil dari Matius 19. Ayat 13 sampai dengan 17.
Matius 23 deh. Bisa ditongolin yang tadi saya. 16 ya. Oke, Matius 16. Jadi di dalam kisah ini ada percakapan pribadi antara Kristus dengan para muridnya. Ya, pertama kita mulai dari sini. Kristus itu menanyakan, Yesus menanyakan pada muridnya tentang apa pendapat mereka, siapa dirinya. Ya, karena dan Tuhan menanyakan ini, Yesus menanyakan ini bukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya, tapi dia mau dengar dari para murid. Ya, pertama dia tanya siapakah anak manusia itu, ya. Tapi Yesus kemudian dijawab, sorry. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yuk kita jawab bersama-sama jawaban Simon. Maka jawab ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian di ayat 17, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke. Jadi dari perikop ini Yesus ingin bicara tentang identitas, ya, identitas dia. Dia tidak minta orang-orang Farisi yang menjawab, tapi muridnya. Karena Yesus itu ingin kepastian. Ya. Murid-murid ini dulu memanggil dia guru. Tetapi saat ini setelah sekian lama mereka bersama-sama, inilah jawaban Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Nah, dan kemudian Yesus bilang lagi, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Jawaban Petrus ini 1000% betul, benar, ya. Nah, kenapa Yesus ingin mendengarkan pendapat para murid siapa dia? Karena Yesus mulai ingin menyampaikan misinya yang sebenarnya untuk datang ke dunia. Perikop ini judulnya pengakuan Petrus, ya. Penting buat Yesus karena Yesus mau memastikan bahwa di dalam pikiran para murid itu gambaran yang ada tentang dirinya adalah Mesias yang sesungguhnya, bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi saat itu, bahwa nabi ini akan datang bisa memimpin perang untuk mengalahkan musuhnya. Datang naik kuda, pakai perang, ya, bantai-bantaian, sehingga ada pihak yang kalah, gitu ya. Bukan. Tapi Yesus ingin memastikan bahwa Petrus dan semua murid-muridnya tahu persis bahwa misinya adalah sebagai penyelamat, juru selamat yang datang untuk menebus dosa melalui salib. Ya, kira-kira itu diterima enggak? Diterima enggak? Ada yang ingat enggak lanjutannya? Lanjutannya adalah setelah Yesus tahu nih, oh Petrus sudah ngerti aku ini Mesias. Ya, udah benar jawabannya. Makanya Yesus mulai memberanikan diri untuk mengatakan
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ya. Di ayat 21, Matius 16 ayat 21, bisa ditayangkan? Yuk coba. Sejak waktu itu menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terus di 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, jadi ternyata orang yang baru saja dipuji karena jawabannya yang 100% betul, saat yang tidak lama dibentak sama Tuhan. Ya. Di ayat 23, Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, apa kita baca? Enyahlah iblis, batu-batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ternyata meskipun setelah bertahun-tahun para murid ini ikut Yesus, meskipun sudah bikin statement yang benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi ternyata Petrus bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Artinya apa? Petrus sendiri nggak setuju, ya, nggak mungkin, gitu loh, nggak mungkin itu kejadian, nggak mungkin, ya, nggak mungkin Tuhan, jangan. Tapi malah dia digertak balik, enyahlah iblis, ya, iblis, engkau satu batu sandungan. Engkau memikirkan apa yang, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini penting ya, ini penting ya. Jadi babak pertama Yesus pastikan para murid kenal dia, tahu dia persis, tapi Yesus juga melihat ternyata ya tidak semulus itu. Tidak mendapat support 100%. Ada yang enggak setuju kalau dia ternyata harus menjalankan misinya melalui penderitaan dan salib. Ya, baik. Nah, kenapa di sini kita bilang juru selamat, ya? Yesus harus misinya sebagai juru selamat, menebus. Kenapa membutuhkan juru selamat? Di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18 kita tahu bahwa, bisa kan dilihat? Roma 3, 10 sampai 18, tapi nggak usah banyak-banyak. Bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang benar. Siapapun tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan yang paling penting lagi, karena kita semua tidak ada yang benar dan upah dosa ialah maut. Itu Roma 6 ayat 23. Itu kenapa kita perlu juru selamat. Kita enggak ada yang benar. Ya. Nah, bagaimana sekarang dengan kita? Ya, sejauh mana kita pasti di rumah punya salib semua ya. Taruhin daun palem, nanti kalau udah mau Rabu Abu kasih ke pastor, ke pastoran, dibawa ke paroki, dibakar segala macam ya. Nah, di situ saja kita sudah mulai satu tanda bahwa kita menyadari kita bukan siapa-siapa. Kita tuh cuma debu doang. Ya, debu doang. Dan kita semakin menyadari lagi bahwa udah debu ya, dan kita ini nggak ada yang benar, nggak pernah layak untuk bisa masuk ke tempat kemuliaan, ya, tidak pernah layak. Tetapi, nah, kita mau lihat sejauh mana. Jadi malam ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengertian.
Setiap orang tuh punya misi. Demikian juga dengan Yesus. Ya, tadi kita juga udah dengar. Yesus bilang, anak manusia ini akan mengalami banyak penderitaan. Jadi sebetulnya apakah Yesus menerima misinya? Ya. Jadi ketika kita melihat salib, di situ bukan orang yang tergantung yang nggak ngerti apa-apa. Ya, tapi Yesus mengerti. Dia harus menerima salib untuk bisa menebus dosa manusia. Ya. Coba kita lihat kurang lebih salib yang pernah Yesus alami itu apa. Nanti lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11 waktu Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Yesus pertama menerima tantangan batu. Ya, lapar kan 40 hari. Kan kamu bukan orang biasa, kan kamu istimewa. You have the power. Ganti dong ini batu jadi roti. Ya. Tapi Tuhan kalahkan lagi dengan firman. Ada yang bisa jawab? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Ya. Kalau saya ditanya gitu, ditantang gitu 40 hari. Jangan-jangan saya bilang, jangan kan jadi roti, gue bikin nih batu jadi coipan. Ya, mau isi bangkuang kek, mau isi kucai kek gitu ya. Karena mungkin kesombongan saya. Bikin dong nih jadi roti, coipan gue bikin, bakpao gue bikin ya. Beda dengan Yesus. Dia punya power, tapi dia tidak tunjukkan itu. Dia lawan lagi, dia counter lagi dengan firman. Yang kedua masih ingat, dibawa ke bubungan ya. Dia ditantang, tunjukkan kekuasaanmu. Terbanglah, turun, pasti nanti semua malaikat datang melayani engkau. Kakimu tidak akan terantuk pada batu. Ya, tapi Yesus jawab lagi, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ya, dan yang ketiga masalah cien, sembahlah aku, ya, maka semua ini menjadi milikmu. Ya, tapi Tuhan bilang lagi, kita hanya harus menyembah Tuhan Allah saja dan berbakti hanya kepada Allah. Ya, jadi semua ditangkis sama Yesus. Dia ditantang untuk menjadi Allahnya dunia. Mesiasnya dunia dengan semua keegoisan. Aku punya power, aku punya harta. Apalagi? Aku bisa ambil semuanya jadi milikku. Keegoisan itu yang ditantang. Ya, tapi semua Tuhan katakan hanya kepada Allah kita harus menyembah dan berbakti. Ya, dan di sini kita lihat Yesus begitu paham bahwa misi hidupnya bukan untuk menjadi Allah bagi dunia. Bukan menjadi Allah bagi dunia dengan segala keegoisannya. Ya, jadi di situ kita lihat, kita belajar Tuhan itu menerima loh misinya. Ya, enggak gampang. Tapi Tuhan menerima misinya. Ya, jadi yang tergantung di salib itu bukan paksaan, tapi dia menerima misinya. Oke, lanjut. Misalnya satu lagi, waktu di Yohanes 18 ya, dia bilang, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, Bapak kalau boleh ambillah ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ya, lagi-lagi kita melihat kehendak Allah. Apa yang dipikirkan Allah, itu yang harus dilakukan. Bukan apa yang saya pikir sendiri. Ya, jadi clear, Yesus percaya perutusannya adalah salib. Nah, sekarang yang kedua, tadi itu tentang Yesus menerima salib. Ya, yuk sekarang kita lihat bukti tentang sejarah salib. Saya punya teman dulu
kita ngobrol gini, seorang bapak-bapak udah senior, dia seorang branch manager di tempat saya, dia bukan Katolik, tapi dia pengikut Yesus, dan kita sempat ngobrol begini. Ya udah, penyalipan itu kan 2000 tahun lalu, selesai. 2000 tahun lalu, sudah, game over, udah selesai. Jadi sekarang ya udah, sekarang kita ya sudah, kita sudah dibebaskan dari dosa gitu. Jadi buat apa lagi salib dengan ada gambar, ada lambang Yesus di depannya gitu. Buat apa lagi, malah di rumah saya udah nggak pakai salib sama sekali. Saya bengong aja ya. Oh gitu ya, gitu. Nggak perlu lagi itu salib, gitu ya. Apa itu betul? Nah, oke. Pilihan Yesus untuk menerima cara Allah, menerima salib ya sebagai cara Allah untuk menebus dosa dunia, itu sudah dibuktikan oleh manusia selama berabad-abad. Ya, salib itu menjadi fakta rohani ya bagi yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya bahwa misi itu Yesus disalib untuk menebus kita, maka kita terlibat di dalamnya. Ya. Peristiwa penyalipannya secara fisik yang seperti kita lihat di film Passion of Christ dan film-film Kristen lainnya, mungkin sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Ya. Tetapi Yesus bukan hanya menderita secara fisik, tapi yang paling penting adalah penderitaan batin. Penderitaan batin. Ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar di sini tentang Beata Anna Katarina Emmerich, seorang mistikus dan juga seorang yang menerima stigmata. Ya. Dia itu dianugerahi oleh Tuhan rahmat untuk melihat perjalanan sengsara Yesus, mulai dari Taman Getsemani sampai penyalipan, ya sampai diturunkan dari salib. Saya nggak tahu, udah ada yang pernah dengar? Beata, dia belum santa, Anna Katarina Emmerich, ya. Dan selama hidup dia itu juga seperti Padre Pio, diranjang, sakit, dan penuh dengan stigmata. Nah, salah satu yang menarik adalah bahwa dia katakan di situ, dan bukunya ini resmi ya. Bukunya ini ada imprimatur, ya, diterima oleh Gereja Katolik baik untuk umat sebagai bahan renungan kalau kita mau jalan salib. Ada 49 peristiwa. Ya, salah satu yang paling waktu itu saya juga baru sadar gitu ya, bahwa Tuhan itu menanggung dosa di salib bukan hanya pada saat tahun 2000 itu. Tetapi Yesus harus menanggung dosa umat manusia sepanjang segala zaman. Mulai dari Adam sampai dengan akhir dunia nanti. Ya, jadi sampai sekarang Yesus itu masih menanggung penderitaan batin akibat kita semua. Saya termasuk. Ya, dia masih menanggung penderitaan batin itu. Jadi salib tidak selesai di 2000 tahun yang lalu. Makanya kenapa berbahagialah jadi orang Katolik. Karena kita diingatkan salib itu bukan berakhir 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini Tuhan masih menanggung penderitaan batin. Tuhan sudah bilang kok, beranak cuculah, laki-laki harus menikah dengan perempuan. Jangan dibikin sekarang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, itu bukan main-main, itu bukan hukumnya Gereja Katolik, tapi hukumnya Allah. Ada di dalam Alkitab. Ya, waktu Tuhan menurunkan 10 perintah Allah,
Kuberikan kepadamu pilihan, mau hidup apa mau? Ya, mau berkat apa mau kutuk? Ya, jadi kita sebagai anak Allah sekarang luar biasa loh. Tuhan tuh masih menanggung penderitaan kita. Makanya kenapa ada masa prapaskah? Supaya kita kembali mau didamaikan dengan Allah. Ya. Jadi Yesus menanggung dosa sepanjang zaman. Nah, di dalam sejarah salib ini kita mau lihat satu bacaan dari Injil Yohanes 12 ayat 32. Ya. Saya bacain ya biar nggak lama kita. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ada? Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Peristiwa yang terjadi di Golgota itu sudah merupakan pelampiasan, ya, luapan emosi yang sepenuh-penuhnya dari semua orang yang membenci Yesus. Dari mereka yang pada saat Yesus melakukan karya-karyanya terus merasa, lah saya kan hukum Tauratnya begini nih, kalau hari Sabat nggak boleh nih ngelakuin apa-apa, ya. Tapi kenapa ini orang ngeyel kok nyembuhin orang, ya? Lu ngapain duduk sama para pendosa, ya? Pada saat di Bukit Golgota, itulah saat Tuhan, ya, mengalami pelampiasan penuh dari mereka yang marah, dari mereka yang kecewa. Kok nggak sama ya sama hukum Taurat? Karena yang Yesus lakukan hukumkah? Kasih. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, disitulah luapan emosi. Sampai nggak puas didera, nggak puas dicambuk, diludahin, ditelanjangin, dikasih crown, ya, disalib, dan yang terakhir salib itu akan ditarik. Ya, Anda sudah tahu, kita udah bisa ngerasain ya bagaimana orang yang telentang sudah seperti itu berhari-hari, ya, ditarik dan ditinggikan. Masih ingat ya film Passion of Christ ya? Saya sebenarnya udah nggak pernah berani nonton lagi itu film. Dia ditinggikan. Mungkin buat mereka yang menyalibkan mau bilang, lihat nih, lihat pendosa besar, musuh para pemimpin, penghujat Allah. Lihat, ya, belum puas rasanya kalau tidak mempermalukan Kristus. Lihat, tetapi Tuhan bilang semua itu adalah kemuliaan bagi Dia. Semua kemuliaan bagi Dia. Itu satu penghormatan. Karena apabila aku ditinggikan, aku akan menarik. Nah, ayo baca sama-sama yuk. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mau orang Yahudi, bukan Yahudi, mau orang yang selama ini dekat sama Tuhan, mau orang yang selama ini jauh dari Tuhan, mau orang yang menghujat Tuhan, mau orang yang dosanya banyak, dosa sedikit, semuanya ditarik kepadaku. Karena di dalam Yesus yang tersalib, kita menjumpai Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Itu misinya. Mendamaikan kembali Allah dengan manusia melalui ya.
Jadi dengan tangan kekuasaan dari Allah sendiri, Yesus menarik datang kepadaku. Kita bersama-sama mengalami kembali kebahagiaan cinta kasih Allah. Pada kayu salib memang kita memandang seluruh dosa dan pelanggaran kita itu diungkapkan. Yesus menjadi satu-satunya pendosa tunggal. Artinya apa? Kita selama ini tahu ya, Yesus selalu bilang, Ia ada di dalam aku dan aku di dalam Dia. Artinya Bapa dan Yesus bersatu. Ya, tapi pada saat Yesus di kayu salib, Yesus itu keilahiannya, kealahannya seperti ditanggalkan. Dia yang tadinya bersatu dengan Allah, minggir lo, minggir. Ya, Allah lo, ilahi lo, kudus lo. Ya, bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita lepas dari gadget kita setengah jam aja? Bisa nggak kita lepas dari gadget kita setengah jam? Ya, bisa nggak kita lepas dari film Korea kita yang biasanya sehari mungkin 3 jam? Coba deh kurangin sejam aja, yang sejamnya buat jalan salib di rumah. Ya, anak muda nih tantangan, orang tua juga sih, saya juga ngalamin. Ya, pada kayu salib kita lihat, sayang salibnya di belakang ya. Pada kayu salib kita lihat, di sana Tuhan tanggung dosa perpecahan, dosa kesombongan kita, keserakahan kita. Gua kalau nggak jadi WL, gua nggak mau datang ke PD. Gue kalau nggak pembicaranya yang itu, gue nggak mau datang ke PD. Gue kalau nggak jadi ketua, nggak usah lu ajak gue ikut jadi kepanitiaan. Kalau ide saya nggak diterima, gue nggak mau ikut. Kalau orang itu masih ada di tempat kur, gue nggak mau kur. Ya, semua kesombongan, semua keegoisan pribadi, mungkin juga di dalam rumah. Anak dengan orang tua dengan anak, antar pasangan. Ya, pada Yesus yang tergantung di kayu salib ada kemunafikan kita, ada ketidaktaatan kita. Tuhan bilang 1 jam saja bersama dengan aku. Kita tidur dengan keegoisan kita. Ya, kalau para murid juga tidur, kita juga tidur dengan keegoisan kita, Ya. Bagaimana kita memperlakukan sakramen Maha Kudus yang kita bilang berkali-kali, bertahun-tahun kita terima itu adalah sebagai tubuh dan darah Kristus. Apakah kita terima tubuh Yesus sama dengan kita ketika kita makan bakso? Udah terima ngunyung udah. Ya, adakah kehormatan di sana pada sakramen Maha Kudus? Disitulah di salib itu kita lihat semuanya menjadi terbuka. Ya, tapi pada saat yang sama, disitulah kita lihat Allah yang tetap mengulurkan tangannya. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi salib memang membuat kita harus berani menerima pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Karena kita tahu dengan kita berani menerima pelanggaran kita, dengan kita berani memohonkan ampun sama Tuhan, disitulah Allah kembali memeluk kita. Jadi salib tidak pernah merupakan lambang ketakutan.
tapi salib menjadi lambang perjumpaan dengan Allah yang mengampuni. Ya. Jadi nyata. Ayatnya Bapak Ibu pasti sudah tahu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus putranya. Ya, mengutus putranya. Oke, sekarang yuk kita coba lihat kemenangan Tuhan melalui salib. Jadi dari tadi Yesus menerima salib, kita sudah menerima sejarah salib, ya, bahwa sejarah salib tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Tapi selama kita masih hidup, kita masih mungkin membuat Yesus menderita batin. Makanya kenapa di gereja Katolik ada sakramen tobat. Pakai itu. Ya, supaya kapanpun kita kembali, kita berada dalam keadaan rahmat. Ya, berbahagialah kita jadi orang Katolik. Berbahagialah kita jadi orang Katolik. Ya, ada seorang uskup pernah bilang begini. Orang tua tuh khawatir sama anak. Khawatir makan apa, nanti di jalan aman gak ya? Ya, takut kecelakaan, takut ditodong, nanti di sekolah bagaimana, dibully enggak, ya. Tapi berapa banyak orang tua yang khawatir kalau anaknya tidak pernah mengaku dosa. Semua ditakutin, takut kena narkoba, tapi berapa banyak orang tua yang khawatir kalau anaknya tidak pernah ngaku dosa. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, melalui salib kita juga memahami kemenangan Tuhan. Ya, bagi dunia salib itu lambang bukan lambang keagungan, bukan lambang kemuliaan. Ya, mungkin salib lambang yang menakutkan. Kemarin itu bacaan kemarin itu dikatakan madness, ya, sesuatu yang udahlah gila gitu ya. Papa teman saya malah mengatakan, kok ada ya, udah tahu orang jahat kok disembah, gitu. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi bagi orang yang percaya, salib akan selalu mengingatkan kita kemana Tuhan akan membawa kita pergi. Ya, salib itu bukan sekedar simbol, tapi salib adalah satu tindakan nyata dari Allah yang mengampuni. Ya, tindakan nyata. Jadi dia di situ gantung tuh nggak gantung begitu aja. Satu langkah nyata, langkah berani diambil untuk mempertemukan kita kembali dengan Allah melalui salib. Tidak pernah ada orang yang bisa seperti Yesus. Misi itu hanya untuk dia. Ya. Makanya kita selalu punya harapan. Kita punya keyakinan dan kepastian bahwa di dalam dan melalui Yesus kita akan memperoleh kembali kesembuhan. Ya, kita memperoleh kembali keselamatan. Ya. Yesus yang dari atas dipisahkan untuk menebus dosa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat ceritanya di Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Cerita tentang seorang penjahat yang ingatlah akan daku ketika engkau bisa ditongolin. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Boleh tolong dibaca, Bu? Lukas 23 ayat 42 sampai 43.
Ya. Ya. Jadi si penyamun itu nggak bilang, Tuhan lepasin dong, capek nih, ya ampun bisa mati gue di sini. Tolong dong Tuhan, kamu kan punya kuasa. Tolong Tuhan, Tuhan Yesus. No, ya. Tapi dia tahu kita ini layak digantung, disalib, tapi orang ini tidak. Ya, kata dia sama temannya ya. Makanya dia bilang, Yesus, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Kebutuhannya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan. Dia tahu dia salah, kebutuhan pengampunan. Dan Yesus katakan, sesungguhnya hari ini juga dengan aku dalam Firdaus. Jadi sesungguhnya ya, hari ini juga. Tuhan gak bilang, ya udah ntar ya, lihat ya. Gitu. Tunggu, pokoknya ntar kamu dengar kabar aja, ntar saya kasih tahu. Enggak. Ya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus, ya. Inilah kemenangan Tuhan. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Even dia seorang penjahat sekalipun. Ya. Dan pemahaman yang keempat, tadi yang pertama apa? Yesus menerima salib. Yang kedua, sejarah salib. Yang ketiga, kemenangan dalam salib. Dan keempat, keselamatan kita melalui salib. Keselamatan kita. Allah itu enggak main-main ya, sungguh-sungguh memberikan perhatian ya untuk keselamatan manusia dari dosa. Saya kasih contoh sederhana gini. Ini terjadinya tidak di sini. Kebetulan waktu itu saya lagi ada di Australia dan saya ada di sebuah supermarket. Pada saat saya mau selesai, kan saya mau diam, saya bawa belanjaan saya ke kasir, gitu ya. Belum nyampe sih, saya segera sadar itu di kasir ada 5 orang cowok-cowok, ya bule mah nggak ganteng-ganteng juga lah, gitu ya, biasa aja. Badannya besar-besar gitu ya. Terus saya sangat melongo dengan satu orang. Dia nggak pakai baju, ya. Tapi dia pakai rok, dia pakai tule, gitu. Jadi saya bilang, hah, gitu ya, luar biasa, gitu. Kenapa ini orang, ya ampun, gitu. Terus kemudian yang satu itu ada yang ngomong begini pokoknya, ya udah, you buy apa gitu ya, kamu beli ijah itu sebagai wedding ring, dia bilang. Jadi saya bilang, hah, ini orang gila kali ya. Gak pakai baju, pakai tule. Terus temennya bilang, lu beli aja ini pakai sebagai wedding ring. Ya. Pada saat saya mendengar itu, jelas sekali dan saya percaya Roh Kudus tuh menyampaikan sesuatu pada saya. Kamu lihat seberapa besar Tuhan serius dengan keselamatan manusia sampai wafat di kayu salib. Seberapa besar manusia peduli dengan keselamatannya sendiri. Jomplang. Ya, Tuhan tuh nggak main-main untuk bisa merebut jiwa-jiwa. Tapi seberapa besar manusia sungguh mau memperhatikan keselamatan jiwanya. Ya, memang pemandangan yang tidak enak ya, tapi itulah yang terjadi. Salib ini memang mengingatkan kita akan kematian Yesus, tetapi filosofi salib bukan filosofi kematian, tapi filosofi kehidupan. Ya, jadi sekarang kita nggak boleh lagi ada yang takut dengan salib. Jangan lagi terima statement-statement aneh seperti yang tadi saya terima gitu ya. Gua nggak perlu lagi ada salib di rumah gue. Oh gitu. Ya nggak apa-apa sih. Rumah-rumah lu bukan rumah gue gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu loh. Tetapi sangat disayangkan kalau kita cuma taruh salib di pintu rumah dan kita tidak mendapat apa-apa dari sana. Ya.
Karena seharusnya melalui salib kita tahu, kita harus berani seperti orang tadi, ya, seperti si penjahat. Yesus, ingatlah akan daku jika engkau datang sebagai Raja. Kita membutuhkan pengampunan. Karena di situ dia ada tanggung semuanya. Sombongnya kita, kemunafikan kita, kebohongannya kita, semua dia ada tanggung. Jadi kalau kita datang, kita percaya, Tuhan, ubahlah saya. Di sana ada kekuatan supaya kita berubah. Pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya harus berubah. Dengan penderitaan Yesus di kayu salib, paling enggak kita menjadi lebih enggan berbuat dosa. Karena kita tahu setiap kali kita ngutuk orang, kita marahin orang, ya, kita injek orang, Tuhan menderita secara batin. Terutama ketika dosa sakrilegi, itu penderitaan Tuhan di dalam batin. Ya, jadi kalau lihat salib enggak boleh nangis. Melihat salib sekarang kita harus antusias. Kenapa? Saya menemukan kesembuhan di saya. Saya menemukan pembaharuan. Saya menemukan ego-ego saya yang mati. Kalau dulu saya, kamu lihat saya dong, kamu pilih saya dong, kamu percaya saya. No, semua harus dimatikan. Pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Damainya kita, sejahteranya kita, bagaimana kita memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Harus kita mulai dengan menerima Yesus di kayu salib. Ya, anteng-anteng aja, kira-kira coba tanya sebelahnya, paham nggak? Jangan-jangan anteng-anteng aja terus ntar tidur besok lupa. Ya, jadi dan satu hal lagi, ya, satu hal lagi, salib ini harus diwartakan. Karena salib itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik. Kita boleh datang, kita boleh ungkapkan semua dosa, tapi kita juga tahu di situ tangan Allah, hati Allah terbuka buat menyembuhkan kita. Ya, jadi kalau lihat salib sekarang harus antusias. Makin sering berdoa depan salib makin bagus. Di situ ada sumber kekuatan. Di situ ada satu. Kemarin ingat nggak bacaan kedua waktu misa? Salib Kristus. Santo Paulus mengatakan kami wartakan salib Kristus yang tersalib. Karena Kristus yang tersalib adalah hikmat Allah. Ya, Kristus yang tersalib adalah hikmat Allah. Jadi sekarang jangan pernah takut, jangan pernah ragu kalau kita mau berdoa depan salib. Di situ akan mengalir aliran rahmat Allah. Ya, untuk memperbaharui kita supaya dari hari ke hari kita semakin dikuduskan, semakin boleh dekat lagi dengan Allah. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian termasuk saya, kita punya tugas untuk mewartakan salib. Itu tugas kita, enggak perlu kayak saya juga sih, ya Bapak Ibu pasti punya misinya masing-masing bagaimana mewartakan Kristus yang tersalib sebagai kabar baik. Ya, jadi intinya salib adalah kabar. Boleh diulang? Ya, salib adalah kabar baik. Sebelum kita menutup, saya nanti mengundang Bapak Ibu sekalian, kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini lagu ngetop. Ya, cuman biasanya memang di dalam bahasa Inggris. Kita akan nyanyikan pujian ini dan Mario rasanya mumpung masih awal ya, sama-sama kita percaya ya, kita berdoa saat ini bahwa Tuhan mau mencurahkan rahmat pengampunan buat kita, ya. Kita ingat si penjahat tadi, Tuhan ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja.
Saya dan kita semua membutuhkan rahmat pengampunan, khususnya selama masa prapaskah ini. Ya, kita membutuhkan rahmat itu. Mari sama-sama sambil nyanyikan lagu ini, saya nggak minta Anda untuk menjadi nangis ya, enggak ya. Tapi biarlah kita buka hati kita supaya Tuhan menjamah hati kita. Yang terbaik yang terjadi, pemulihan untuk kembali kepada Allah dengan sukacita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya serahkan ke tim pujian. Ada doa itu sebenarnya. Kita doa. Bolehkah lebih lembut? Mohon izin bolehkah lebih lembut? Ya, lebih lembut. Jangan keras-keras. Yuk kita nyanyikan ini bersama-sama ya. Menebus umat
Bapak Ibu, mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kembali segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya bukan tanpa alasan Engkau kirimkan firman-firman ini. Bukan tanpa alaskan Engkau menginginkan kami semua belajar salib, belajar memahami salib-Mu. Kami bukan orang-orang yang mengerti salib secara ilmu yang tinggi Tuhan, tetapi kami berdoa dan kami percaya. Kami mau buka hati kami untuk pengertian salib yang tidak bisa ditembus oleh ilmu-ilmu pengetahuan. Tetapi kami belajar cinta Tuhan, cinta-Mu yang sungguh mengasihi kami. Dan malam hari ini kami menyadari penuh, kami sering bermain-main dengan cinta kasih-Mu. Kami sering tidak serius memberikan respon terhadap kasih-Mu, dengan masih terus melanjutkan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bapa, terima kasih untuk masa Prapaskah yang dipersiapkan oleh Gereja Katolik bagi umat-Nya, bagi anak-anak-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan masa-masa ini. Dengan rendah hati kami mau belajar seperti penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus. Yesus, ingatlah akan daku ketika Engkau datang sebagai Raja. Biarlah ketika Engkau datang sebagai Raja, Kau boleh dapati kami hidup dalam rahmat. Inilah masa-masa untuk kami terus-menerus membuang segala keonaran, membuang segala sesuatu yang tidak berarti dalam hidup kami. Inilah saat-saat di mana kami harus berani mengatakan tidak pada sesuatu yang akan mendukakan hati-Mu. Inilah saat-saat kami harus berani membuang semua egoisme kami, dan kami mau hidup lebih taat sebagai anak-anak Allah dalam persekutuan dengan Engkau sendiri. Bapa, jamah hati kami. Kami orang-orang berdosa, Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu untuk setiap kesalahan sekecil apapun atau sebesar apapun. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami. Jamah hati kami, Tuhan. Kami mau lepaskan segala kebencian. Kami mau doakan orang-orang yang telah berdosa pada kami. Kami juga mohon ampun atas semua dosa, kesalahan yang telah kami lakukan pada orang lain. Pimpin kami ya Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat, mengalir di tempat ini saat ini juga, memberikan kedamaian, memberikan pengampunan, memberikan sukacita pada kami. Kami berdoa dan percaya di hari-hari ke depan kami akan semakin rindu menjumpai Engkau, baik di dalam doa-doa harian kami di rumah, di dalam persekutuan doa ini, dan juga di dalam perayaan Misa Kudus di gereja bersama-sama. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi pastor paroki di wilayah Santa Maria de Fatima ini.
kuduskanlah dan sucikanlah para imam-Mu di tempat ini, supaya mereka selama-lamanya menjadi milik-Mu, supaya mereka selalu mempunyai kekuatan untuk mempertahankan sabda kudus Allah dan selalu mewartakan kabar sukacita salib kepada kami tanpa takut. Semoga Kau lindungi para pastor di tempat ini juga dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya apapun. Tuhan lindungi, Tuhan berkati karya para anak-anak-Mu di dalam dewan paroki gereja ini. Juga semua orang yang terlibat aktif di dalam persekutuan doa ini, mulai dari koordinator dan semua petugas-petugasnya. Biarlah hikmat-Mu selalu mengalir Tuhan melalui mereka, melewati melalui karya cinta kasih mereka. Biarlah di hari-hari ke depan PD ini semakin lagi banyak diminati oleh banyak orang untuk menjumpai Engkau di dalam firman-Mu. Berilah kami semua kekuatan untuk dapat melaksanakan karya-karya kami, karena kami tahu Engkau ya Tuhan selalu beserta kami. Kami harus kuat, kami harus antusias untuk menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, dan menjadi taat, karena kami memilih kehidupan yang penuh berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua permohonan-permohonan pribadi dari diri kami. Engkau yang melihat segala kebutuhan kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Biar Engkau jawab Tuhan, Engkau jawab semua doa-doa kami sesuai dengan rencana dan pada waktu sesuai dengan kehendak. Bapa, izinkan kami untuk naikkan sekali lagi lagu ini. Kami sungguh berterima kasih. Kami mau puji salib-Mu Tuhan. Kami mau junjung tinggi. Kami mau rangkul dengan penuh. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita bawa dalam doa. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga
Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami iringi dengan satu pujian persembahan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Telah Kau utus Ibu Maria Francisca Mirna Kartono untuk membawakan firman-Mu. Mohon agar Kau berkati Ibu Mirna beserta keluarganya sehingga dapat Kau pakai lebih hebat lagi. Amin. Berkati juga persembahan kami agar berkenan kepadamu. Saat ini kami mau menaikkan wujud-wujud doa permohonan kami ya Bapak. Pertama-tama kami berdoa untuk Pastor Purnomo, Pastor Geris dan juga para suster FSGM di Paroki Tosebio ini. Agar diberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sukacita yang daripadamu sehingga dapat menggembalakan umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang sakit, Ibu Rita, Ibu Acen, Bapak Dedi, Ibu Rosmawati Lukimin, Bapak Andi Nikolas. Mohon kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anakku yang sedang sakit ini. Berikanlah rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk anakmu Felicia yang mendambakan seorang anak. Sebagai keturunannya, semoga diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk segera memiliki buah hati baginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan usaha dan studi bagi Aldo, Mateo Jufero Jaya, dan Kristianto. Mohon berkati yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu di dalam pekerjaan usaha dan studinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, Claudia dan Gendi. Mohon mujizat Tuhan, semoga pergumulan yang sedang mereka hadapi menemukan titik terang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi teman, saudara, keluarga kami yang sudah berpulang ke rumah Bapa, terutama untuk Pastor Fernando Abis SX, Laurencia Janet Wijaya,
Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Kin Hua, Bapak Pui Sehian, Ibu Johanna Chandra, Ibu Suryana Setia Wijaya, Bapak Chiu Sekyun, Bapak Mu Chin Piao, Bapak Swandiono, Stefanus Teddy Surya Setiawan, Yasinta Elia Bong, papanya Cusien, kiranya Bapa berikan kedamaian dan kehidupan kekal bagi mereka yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Ibu Angela Gabriela Cipin yang saat ini sedang pemulihan untuk kesehatannya. Kiranya Bapa berikan kekuatan di dalam pemulihannya dan berikan kesembuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. puji dan syukur kami ucapkan untuk penyertaan Tuhan Yesus kepada kami untuk perjalanan rumah tangga kami yang ke-28 tahun. Kiranya Bapa senantiasa memberikan kami rahmat, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan juga kami boleh semakin bertumbuh kasih di dalam keluarga kami, di dalam orang-orang terdekat kami, maupun dimanapun kami berada. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Bapa. Bila sebentar kami pulang berpisah satu sama lain, lindungi kami baik selama di perjalanan sampai tiba di rumah masing-masing. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat beristirahat dengan baik dan dapat bangun esok pagi dalam keadaan sehat, segar, sehingga dapat melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah apa yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman Senin depan PDKK akan firmannya akan dibawakan oleh Ibu Justis. Hari Nyepi, tanggal 18. Tanggal 11 libur. Jadinya tanggal 11 libur akan dilanjutkan dengan tanggal 18 Senin yang 2 minggu yang akan datang, di mana firman akan dibawakan oleh Ibu Justisia Elisa Sagita. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir dalam acara PDKK ini. Mari kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dan semakin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, dan di mana Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita dan memberikan rahmat yang senantiasa kepada kita semua. Terima kasih. Dan ada selanjutnya. Kami atas persekutuan doa Tua Sebio mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Mirna Kartono atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Bapak Ibu yang sudah setia setiap hari Senin hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan doa ini. Kita mau katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, oh terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Selamat pulang Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberkati. Oh ya, sebelum pulang boleh bersantap malam sedikit, dipersilakan. Dengan doa makan dari Ibu Titin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersekutu, memuji, menyembah-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan bersantap malam, kiranya Bapa berkati setiap santapan yang tersedia, sehingga boleh menjadi kekuatan jasmani dan rohani kami. Berkati juga untuk semua yang sudah menyediakan makanan pada malam hari ini, kiranya apa yang kami santap pada malam hari ini suatu saat pun juga untuk orang-orang yang masih berkekurangan bisa menyantap hidangan yang ada seperti yang kami santap pada malam hari ini. Kami juga mau berdoa untuk perjalanan pulang kami, kiranya Bapa berkati perjalanan pulang kami, tibakan kami nanti di rumah masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun juga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.